Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiya'iha wa qutil arwahi wa ridaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin yang kami muliakan, para ustaz, para ustazah, pengurus pondok pesantren, tahfiz cendekia dari santriwan santriwati yang kami banggakan. Puji syukur, alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berwajah berwujuh di mushola tercinta kita ini dalam rangka bersama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita dimudahkannya menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan juga dengan istiqomahnya kita ngaji ini, dosa-dosa kita, kedua orang tua kita dan keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada uswatul hasanah kita, idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua kelak termasuk umatnya yang diberi syafaat yaumil akhir. Amin. Anak-anakku yang dibanggakan, tidak bosan-bosannya mengingatkan, khususnya untuk diri Abi pribadi, untuk selalu bersyukur ya, kita bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ngaji ya. Karena dengan ngaji inilah hati kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kerentak dalam hal perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita istiqomah ngaji ini, hati kita dijadikan adem, ayem, tentrem. Kayak kata orang Jawa, ngaji iku ben atine aji. Makanya kalau nggak pernah ngaji, hatinya gersang. Apa gersang? Panas. Bawaannya apa? Emosi. Karena nggak pernah ngaji. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan apa? Bisa ngaji, istiqomah ngaji. Meskipun dalam majelis ilmu ada yang bikin kegiatan sendiri atau bahkan ada yang tidur, nggak apa-apa. Insya Allah sama malaikat sudah dicatat sebagai apa? Orang yang thalabul ilmi. Amin. Allahumma amin. Tapi ya jangan tidur ya. Jangan juga bikin kegiatan sendiri. Diperhatikan, didengarkan, disimak agar apa? Kita benar-benar tahu ya. Dan benar-benar ngerti apa yang disampaikan ya. Apalagi kita ngajinya berkenaan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan beliau ya. Perjuangan beliau menegakkan agama di muka bumi ini. Maka kita harus simak dengan seksama agar kita bisa mencontoh perjuangan Nabi kita.
Baik, anak-anakku yang Nabi banggakan, kita masuk pelajaran yang ke-16. Pertemuan sebelumnya yaitu awal orang-orang yang beriman terhadap Nabi. Nah, itu. Di antaranya siapa aja? Masih ingat? Yaitu istrinya dari kalangan wanita, minan nisa awwalu man amana bihi minan nisa'i, yaitu siapa? Khadijah. Dari kalangan wanita yang mengimani bahwa Nabi itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya adalah Sayyidah Khadijah, Siti Khadijah. Bahkan sebelum Nabi menyatakan bahwa beliau adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, Siti Khadijah pun sudah meyakini. Kenapa? Karena pada saat Nabi safar perjalanan berdagang yang kedua, ya membawa dagangannya Siti Khadijah, itu disuruh mendampingi siapa pembantunya? Siapa? Maisarah. Nah, disitulah diceritakan bahwa Nabi itu seperti ini, orangnya cerdas, jujur, sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Disitulah bahwa Nabi itu benar-benar orang yang jujur, nggak mungkin berdusta. Maka ketika disampaikan bahwa Nabi adalah utusannya Allah, dengan langsung Siti Khadijah meyakini karena Nabi nggak mungkin berbohong. Kemudian yang kedua, dan yang pertama kali beriman dari kalangan orang-orang laki-laki, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin As-Siddiq. Abu Bakar. Ya. Kemudian dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, Ali itu dari kecil itu sudah beriman. Ya, sudah beriman. Ali sudah dari kecil sudah beriman. Kemudian sepupunya Nabi. Kemudian lagi menjadi mantunya Nabi. Kok ketika wafat dibunuh oleh orang yang gak jelas? Ini udah menceritakan itu ya. Sayyidina Ali itu, Imam Ali itu dibunuh bukan dengan orang musyrik, kafir dan sebagainya, tapi orang yang ahli ibadah, hafal Quran, ahli sholat malam, tetapi Qurannya hanya sampai ke rongkongan saja, nggak sampai ke hatinya, nggak paham dengan apa yang di bawahnya, sehingga berani membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Auzubillah ya. Mudah-mudahan dengan ngaji ini kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebenaran. Ya. Makanya kalau nggak paham ya tanya. Bi, ini bacanya gimana? Bi, ini maksudnya gimana? Gitu. Paham ya? Itu contoh kecil. Makanya kalian disuruh ngaji itu seperti itu, agar tidak nggak salah memahami suatu perkara. Karena sangat fatal itu tadi. Ya, Al-Qur'annya nggak salah, tapi otak kita yang kadang-kadang salah, bukan kadang-kadang, sering salah. Maka pentingnya kita ngaji. Abi sekarang masih ngaji loh, bener Abi masih ngaji. Ini biasanya jadwalnya malam ini. Jadi Abi itu dari sini tuh nggak pulang dulu, ngaji dulu. Yang ngajinya ngaji kayak gini, mendengarkan. Masya Allah. Karena ternyata masih banyak hal yang kita tidak tahu. Nah ini
Maka tadi di awal Nabi sampaikan, kita patut bersyukur. Ya, kalian bersyukur ya. Sedari dini sudah diajarkan, sudah sudah diajarkan istiqomah ngaji, dilatih, kultum dan sebagainya. Ya, maka pernah disampaikan kalau bisa waktu itu diputar balik, Abi kepingin kecil lagi kayak Syahid. Ya, ngafal sungguh-sungguh. Makanya Abi itu gimana ya, naik darah kalau melihat kalian itu ngafalnya nggak serius, banyak kan ngobrol. Nah, itu nggak memanfaatkan waktunya. Maka sering Abi sampaikan, kasihan, bukan kasihan sama kamu, kasihan orang tuanya. Orang tuanya udah percaya di sini belajar, tapi kamunya mengkhianati. Iya kan? Tahunya orang tuanya di sini ngapain? Ngaji, belajar. Tapi di sini cuma apa, Rizky? Tidur, nggak memperhatikan. Ya, maka dengan ngaji inilah kita sering mendengarkan nasihat-nasihat yang baik daripada guru-guru kita, Abi dan Umi yang ada di sini. Semaksimal mungkin kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatkan nak, kalau ngaji serius. Ya, nah perhatikan kalau ngafal tuh panjang pendeknya, makhorijul hurufnya perhatikan. Jangan asal-asalan baca. Udah ditandain begitu jelasnya, setor berkali-kali masih aja yang salah. Itu kan artinya nggak yang nggak dibenerin, nggak. Yang penting setor. Nah, bukan yang penting setor, tapi setor itu penting. Ngaji itu penting. Jangan yang penting ngaji. Kalau yang penting ngaji itu mesti asal-asalan. Paham ya? Baik, pelajaran yang ke-16. Abi yakin kalian sedikit banyak sudah mengetahui tentang sirah Nabi ini. Ini nggak apa-apa kita ulang-ulang agar kita tambah paham, tambah tahu. Ya. Dakwatu jahran, menerangkan dakwahnya Nabi secara terang-terangan. Menerangkan dakwahnya Nabi secara terang-terangan. Jahr itu terang-terangan. Jahron. Istamarratid da'watu sirriyatu salasa sanawatin. Setelah Nabi berdakwah selama 3 tahun. Ini ingat-ingat. Jadi Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Istamarratid da'watu sirriyatu salasata sanawatin. Setelah Nabi berdakwah selama kurang lebih 3 tahun. Ajaba fi asna'iha kasirun minal asrafi wal mawali. Di dalam dakwahnya Nabi yang sembunyi-sembunyi itu, ya, sebagian banyak minal asrafi wal mawali, dari kalangan orang-orang yang mulia dan orang-orang yang terhormat. Artinya mereka yang mempercayai terhadap
dakwahnya Nabi, mereka lah orang-orang yang apa? Yang mulia. Nah, itu maksudnya begitu. Ba'da dzalika umira sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi diperintahkan ya bil jahli, dengan dakwah secara terang-terangan. Biqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nah itu. Jadi kalau ditanya ayatnya, misalnya kalau ujian keluar, apa ayat yang memerintahkan Nabi dakwah secara terang-terangan? Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka fasda', maka apa ini? Terangkanlah, ajaklah secara terang-terangan. Bima tu'maru, dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan lihatlah kamu, dan lihatlah 'anil musyrikin, terhadap orang-orang musyrik. Ajak-ajaklah, fasda', ajak-ajaklah secara terang-terangan. Nah itu. Bima tu'maru, dengan apa yang diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf ya, suara Abi ini beberapa hari ini kurang fit. Ini udah mendingan ada suaranya. Seminggu yang lalu gak ada suaranya. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan lihatlah 'anil musyrikin, terhadap orang-orang musyrik. Fasa'ida 'ala as-safa wa nada qaumah. Setelah Nabi mendapatkan perintah untuk apa? Berdakwah secara terang-terangan, kemudian apa? Nabi naik ke atas apa? Gunung. Wasa'ida 'ala as-safa. Ya. Nabi naik alas sofa, ke atas gunung. Ngapain? Wanada qaumuhu, Nabi mengundang kaumnya, memanggil kaumnya. Falamma ijtama'u qala lahum, falamma ijtama'u, setelah kaumnya kumpul, ya, Nabi naik ke atas gunung seraya apa? Memanggil kaumnya. Nah, pada waktu itu, ya, karena nggak ada speaker. Sekarang enak ya, ada speaker. Para santriwan, santriwati, pondok pesantren Taufik Cendekia Adabi diharapkan segera kumpul di musola untuk mendengarkan kajiannya Ustadz Rudi. Nah, enak kan sekarang ya, ada speaker. Oh, Nabi dulu nggak ada speaker. Naik ke atas gunung untuk memanggil kaumnya. Nah, falamma ijtama'u, setelah berkumpul, kaumnya berkumpul, qala lahum, mulailah Nabi menyampaikan. Nah,
Nabi berkata, hal tusaddiqu nani fima ukhbirukum bih. Nabi bertanya kepada kaumnya, apakah kalian percaya, membenarkan ya terhadapku di dalam apa yang akan saya sampaikan? Terhadap apa yang akan saya sampaikan ini. Nabi bilang begitu. Kemudian kaumnya bilang, faqalu jami'uhum na'am, ya. Karena apa? Itu tadi, karena Nabi itu kan terkenal nggak pernah bohong. Makanya langsung dijawab sama kaumnya, ya. Ma jarabna 'alaika kadziban munzu nas'atika ilal an. Kata mereka apa? Tidak pernah mengenal kami tidak pernah mengenali engkau kadziban terhadap kebohongan. Artinya Nabi nggak pernah berbohong, gitu ya. Kadziban munziruna sya'ilal an. Nah, itu. Kata kaumnya apa? Kami tidak pernah mengenali kamu atau tidak pernah tahu kamu berbuat kebohongan. Mundu nas'atika ilal al, dari kamu kecil hingga sampai sekarang ini. Wah, ini Nabi dari kecil itu sudah terkenal apa? Orang yang tidak pernah berbohong. Nah ini, jadi kaumnya itu sebenarnya percaya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, anqidhu anfusakum minan nar, inni nadhirul lakum min adzabin syadid. Jagalah diri kalian minan nari, dari api neraka. Itu kata Nabi. Inni nadhirul lakum min adzabin syadid, karena sesungguhnya aku itu memberikan peringatan terhadap kalian semua min azabin, dari azab syadid yang pedih. Itu yang disampaikan. Ya, sesungguhnya aku diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kalian. Apa? Min azabin syadid, dari azab yang pedih, untuk mengingatkan. Jagalah diri kalian dari api neraka. Kalau Al-Qur'annya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Klik. Apa belum? Berapa itu? Surat apa loh? Udah dihafal dari story belum? Nah, surat Tahrim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu. Kalau Al-Qur'annya itu. Lah, kaumnya pada mendengarkan apa yang diserukan oleh Nabi. Mereka semua mendengarkan, kecuali siapa? Ada provokatornya. Provokator itu apa sih provokator itu ya? Biangnya lah pokoknya ya. Yang suka bikin keributan. Siapa? Pamannya sendiri. Wa qala lahu ammuhu, maka berkata pamannya, Abu Lahab, Tabbaik laka ya Muhammad. Mohon maaf ya, pengennya dramatis gitu, suaranya tidak memungkinkan. Celakalah kamu wahai Muhammad.
kata pamannya. Alihada jama'tana. Apakah karena ini kamu mengumpulkan kami? Kata pamannya itu. Fa anzalallahu fi haqqihi suratul Lahab. Maka turunlah apa? Surah Al-Lahab itu. Nah, kalau kalian pengen tahu kenapa diturunkannya surat Al-Lahab itu, ya ini salah satunya kejadiannya ketika Nabi pertama kali berdakwah secara terang-terangan, kemudian ditentang. Tabbat yada abi lahabin wa tab ila akhir. Celakalah apa? Tangannya Abu Lahab. Maka kita berusaha semaksimal mungkin ya, mencontoh begini. Mencontoh apa? Nabi kita Muhammad SAW dalam hal semangat beliau dalam menyebarkan agama ini. Jadi pada dasarnya biasanya ya, ujiannya seseorang itu bukan daripada orang lain, itu mesti biasanya keluarganya sendiri. Contoh siapa? Nabi kita ini, dari pamannya. Ya, atau misalnya contoh kecil, kalian mau mondok ya. Kalian mau mondok, orang tua kalian udah seneng mondok. Itu biasanya ada yang ngomporin, aduh masih kecil, Syahid masih kecil, jangan mondok dulu, nanti udah gede gitu. Dari paman-pamannya misalnya. Ada yang gitu? Ada? Talita? Ada tapi gak tahu kali ini. Biasanya ada. Iya, benar itu. Nah itu ujiannya dari keluarganya sendiri gitu ya. Nah itulah awal daripada dakwahnya Nabi secara terang-terangan. Selanjutnya jam'uhu li'ashiratihi. Menerangkan Nabi mengumpulkan li'ashiratihi terhadap para sanak familinya. Tetap ya, meskipun secara terang-terangan yang awal juga disampaikan kepada orang yang terdekat terlebih terdahulu. Sama ketika dakwah Nabi dengan sembunyi-sembunyi, itu juga disampaikan awal terhadap orang yang terdekat terlebih dahulu. Jama'an nabiyyu ahlahu wa aqaribahu. Nabi mengumpulkan keluarganya dan kerabatnya lamma nazala alaihi qauluhu ta'ala, ketika turun kepada Nabi apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan beri peringatanlah kamu ashiratakal aqrabin, terhadap sanak famili kamu yang apa? Aqrabin, yang dekat-dekat. Oh.
faballaghahum risalata rabbih wa anzarahum 'adzaba yaumin 'adzim. Maka Nabi mendatangkan siapa? Ya sanak saudaranya tadi. Risalah Rabbi untuk apa? Memberitahu bahwa Nabi itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzarahum 'adzaba yaumin 'adzim, dan memberi peringatan terhadap mereka. Mereka siapa? Sanak kerabatnya terhadap adzaba yaumin 'adzim, siksa pada hari apa? Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana hari tidak bisa memberikan manfaat apa? Mal wala banun, harta dan anak-anak kita. Itu disampaikan kepada keluarga. Nabi menyampaikan kepada keluarga dan kerabat-kerabatnya bahwa beliau adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberikan peringatan-peringatan, yaitu apa? Akan ada azab di hari yang agung nanti. Apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun, bahwa di hari yang apa? Tidak bisa memberikan manfaat harta dan juga keluarga kita. Nafsi sendiri akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita selama di dunia. Nah, itu. Fatakallama qaumu kalaman layyinan ila ammuhu Aba Lahab. Itu tadi, ya. Maka berkata kaumnya Nabi kalaman layyinan, dengan perkataan yang halus, yang baik. Karena Nabi kita dari kecil aja sudah terkenal akan apa? Sifatnya yang sopan santun. Illa ammahu, kecuali pamannya. Siapa? Aba Lahab bin Abu Lahab. Lagi-lagi Abu Lahab. Alladzi kana aduwahul asyad. Kecuali pamannya, yang pada akhirnya apa? Menjadi musuhnya Nabi. Memusuhi Nabi, ya, sangat memusuhi Nabi. Gengsi lah artinya, ya, karena pada zaman dulu itu kan bangsa Arab itu kan berkelompok-kelompok, bersuku. Ini suku yang dimuliakan, yang ini. Nah, sebenarnya Abu Lahab itu pamannya Nabi. Ketika Nabi Muhammad itu lahir, sebenarnya senang. Ya, maka ketika di setiap hari kelahirannya Nabi, siksanya pamannya ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia pernah senang atas kelahirannya keponakannya ini. Nah, ini lah seukurannya
Abu Lahab saja ketika pertama kali Nabi dilahirkan aja senang, itu siksanya di apa? Diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang selalu membaca sholawat kepada Nabi atas kecintaan kita, sungguh-sungguh cinta kita kepada Nabi. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ini ya. Kurang enak apa coba kita itu jadi umatnya Kanjeng Nabi? Ya. Nah ini fa'annahu raddan qabihan, maka sesungguhnya Abu Lahab itu menolak apa? Dengan apa? Penolakan yang tidak baik, qabihan yang buruk. Abu Lahab jadi nolak apa yang disampaikan Nabi itu. Ya, Rizky, enak tidur ya. Nolak dengan keras. Wa talaba minhumul qabdha alaihi faqala lahu Abu Talib. Dan Abu Lahab mencari minhum dari mereka al-qaddu alaihi, untuk menangkap siapa? Alaihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gak senengnya ya. Saking gak senengnya Abu Lahab itu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kebenaran-kebenaran yang dibawa Nabi kita itu gak seneng Abu Lahab. Ya itu karena pada hakikatnya gengsi, merasa beliau lebih mulia. Iya. Ya itu kan bangsa Arab itu dulu kayak gitu. Makanya Nabi kita diutus itu adalah apa? Menyempurnakan akhlak, liutamima makarimal akhlak. Karena akhlaknya orang Arab pada waktu itu sangatlah bobrok. Salah satunya itu, ya, berkelompok-kelompok. Kelompok ini paling mulia, ini paling mulia. Itu sebenarnya, ya. Karena ya kebiasaan itu sehingga apa? Menutup hatinya daripada kebenaran. Sebenarnya itu tadi Abu Lahab itu ketika Nabi dilahirkan itu sangat senang. Oh, Masya Allah itu. Makanya diriwayatkan itu ya, tadi sudah disampaikan bahwa Abu Lahab itu diringankan siksanya ketika bahasa kita hari ulang tahun Nabi lah. Nah, itu ya. Apalagi kita yang selalu membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala telah kita dikumpulkan bersama Nah itu talaba min umul qabdha alaihi. Jadi Abu Lahab itu memerintahkan kaumnya sebagian ya untuk apa? Mencari Nabi agar ditangkap, bahkan dibunuh ya itu. Diperintahkan begitu. Ada yang pernah lihat filmnya enggak? Terus sampai sebegitunya. Ya. Abu Lahab enggak senang. Maka faqala lahu Abu Talib, maka berkata pamannya. Siapa? Abu Talib. Wallahi lanamna'annahu ma baqina. Demi Allah, ya, selama aku masih ada, kata Abu Talib, ya, saya akan menjaga Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ini ya. Ya, artinya apa anakku? Setiap perjuangan kita, setiap perjuangan untuk suatu yang baik itu pasti ada hal-hal yang menghalangi. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman terhadap apa yang kita ngaji ini, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh daripada perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kelak kita termasuk umatnya yang diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.